Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan kita baca, dengar dan renung. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, di dalam anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami umat-Mu datang memohon pertolongan-Mu Bapa, petunjuk, bimbingan, dan arah yang Engkau kehendaki mengalir di dalam setiap kami untuk membuka setiap hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, supaya firman-Mu kami melakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Allah di dalam Yesus Kristus berbicaralah, sebab kami siap menerima. Hal-hal lain yang mengganggu kondisi kesehatan kami, sekitar kami, sekeliling kami mohon kuasa-Mu Bapa. Kami mohon bala tentara surga datang untuk menjaga dan menjauhkan semua itu dari kami. Berbicaralah Bapa, kami siap. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Dengan demikian kita telah kuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sampai di sinilah pembacaan firman Tuhan.
Yesus katakan, barang siapa melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak yang memenuhi undangan Tuhan untuk bersama-sama dalam persekutuan orang percaya pada ibadah di pagi hari ini di gedung ibadat Apostol Haris Abel, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Pagi ini kita juga diantar dari tema yang mungkin kita mau bilang kita cari punya bagian dalam bagian baca ini hanya kita bisa temukan di ayat 13 tentang pembenaran, penebusan, dan keselamatan. Saya ulangi itu tema ini, pembenaran, penebusan, dan keselamatan. Dari ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelima, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudari, bagian ini tidak terpisahkan dengan pembacaan kita pada minggu lalu pada Roma pasal 5 yang berbicara tentang Adam dan Kristus dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Berbicara tentang Adam dan Kristus, atau juga dengan kata lain kita mau berbicara tentang dosa turun-temurun atau keturunan dan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah di dalam hidup kita hanya ada di dalam Yesus. Hanya bersama Yesus dan oleh Yesus. Di luar daripada itu tidak ada. Siapapun di bawah kolong langit ini berbicara tentang kasih karunia, tetapi kalau dia tidak berbicara tentang Yesus Kristus, maka itu bukan kasih karunia yang harus dipahami oleh kita semua. Kasih karunia itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Dialah anak Allah yang hidup. Nah, rekan-rekan para Tuhan yang berbahagia pada pagi hari ini, saya katakan rekan-rekan karena kita semua orang percaya. Saya tidak mau bilang Bapak Ibu, kita semua orang percaya Yesus. Sehingga hal yang tentunya pembacaan pada pasal 6 tidak terpisah dari bagian pasal 5 ayat 12 sampai 21 itu. Berbicara tentang dosa dan kasih karunia. Saya kutip satu bagian dari ayat 21 di pasal 5 dikatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga dalam pembacaan kita di ayat pertama dan kedua dikatakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mengapa surat ini disampaikan oleh Rasul Paulus? Sesungguhnya jemaat di Roma ini Rasul Paulus belum datangi. Rasul Paulus belum berjumpa secara langsung.
Dan bagian ini dituliskan oleh Rasul Paulus dari kota Korintus, Akhaya. Dituliskan surat ini kepada jemaat Tuhan di Roma. Kaitannya dengan ada terjadi masalah besar di Roma, walaupun dengan perpaduan budaya, ada Yahudi, ada Eropa, ada Yunani, ada Afrika, tetapi pengaruh yang paling besar dan terjadi dalam jemaat adalah kemerosotan moral. Di dalam jemaat itu sendiri hadir setiap jemaat itu dengan cara dan pembawaannya masing-masing. Jadi yang berkelebihan selalu menonjolkan kelebihannya. Yang terbawa dengan biasa-biasa saja datang dengan yang biasa-biasa saja. Disitulah terjadi kelompok. Orang yang punya dengan yang tak punya. Orang yang berada dengan yang tak berada. Ini jadi masalah. Sehingga jemaat bukan semakin baik. Jemaat tidak dipilih-pilih. Lihat anak ini si A yang pimpin, atau dari golongan A kita belakang, nanti dari golongan B, aduh kita ini golongan A ya, bilang kastanya di atas orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini akibatnya maka situasi di Roma dalam kehidupan berjemaat semakin menurun. Dan itu kebiasaan di dalam persekutuan. Sehingga jemaat itu terbawa dalam ibadah-ibadah mereka. Datang, kalau keluarga ini orang berada, aku tuh datang banyak-banyak karena ada hal yang kita mau nikmati bersama. Tapi kalau keluarga yang pas-pasan biasa-biasa saja, sedikit orang yang datang lagi. Saya kira situasi itu sampai sekarang ini juga ada di dalam jemaat. Mau ibadah lihat jadwal dulu. Kalau orang yang lihat jadwal tapi bilang saya tetap beribadah, itu puji Tuhan. Dia bukan mencari apa-apa, dia cari Tuhan. Tuhan bilang carilah Tuhan selama ia dekat. Amos bilang begitu, supaya kita hidup. Bukan kita cari soal makan minum. Kita cari Tuhan. Mau dengar siapa yang pimpin ibadah kah? Tapi kalau suka dan kalau senang dengan dia, tapi belakang cari Tuhan. Bukan cari orang itu, cari Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, rekan-rekan orang percaya. Ketika kita katakan kita sebagai orang percaya tidak melihat bahwa yang nanti pimpin pendeta ini atau bukan dia. Itu dikeliru. Orang percaya tidak melihat kepada itu. Yang dia datang cari itu Tuhan. Itu orang percaya. Mengapa kita cari Tuhan? Supaya kita ikuti tema kita, pembenaran atau benar, tebus, dan selamat. Semua itu hanya dari Tuhan Yesus. Matius 11:28 dikatakan, marilah kepada semua yang letih lesu. Ketika kita datang, kita tidak melihat pada orang, kita tidak melihat pada keluarganya. Oh, keluarga ini boleh. Kita tidak melihat kepada pelayan firman, tapi kita mau datang mencari Tuhan. Ketika itulah, saudara dan saya, kita ditempatkan untuk menerima kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan bukan soal kita orang ini baca Alkitab terus. Itu paling setia. Tapi kalau tidak melakukan, tidak buat, iman tanpa perbuatan, Yakobus bilang, pada hakikatnya mati. Abraham dibenarkan karena perbuatan. Dia korbankan Ishak di Bukit Moria. Itu perbuatan. Ketika dia mau melakukan itu, dia tidak berpikir ini anak tunggal, ini anak perjanjian, ini anak yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan ketika dia mau melakukan pengorbanan itu, firman Tuhan datang kepada, janganlah kau apa-apakan anak itu. Perbuatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Di dalam pembacaan kita dengan sedikit penekanan-penekanan tertentu yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi kita semua. Secara khusus sebagaimana di ayat 1-2 berbicara tentang bagian-bagian yang diutarakan atau disampaikan di dalam pasal 5 ayat 12 sampai dengan 21. Namun yang perlu saudara-saudari kita pahami bersama bahwa dosa yang ada pada diri kita masing-masing selain dosa-dosa pribadi ada juga dosa secara turun-temurun atau yang disebut dengan dosa warisan. Saya mengajak untuk coba kita melihat pada Keluaran pasal 34 ayat 7. Tadi kita telah mendengarkan hukum Tuhan di pasal 20 ayat 5. Namun coba kita melihat di pasal 34 dari Keluaran pasal 34 ayatnya yang ketiga. Apa kata firman bagi kita di sana? Sudah ada di monitor? Keluaran 34 ayat 7. Sudah? Ya jemaat, kita lihat di monitor, kita baca kuat. 1, 2, 3. Yang menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi ada dosa keturunan. Dosa keturunan ini juga sering menjadi masalah. Karena kalau bapak dengan mama, tete dengan nenek, cici dorang tidak dipulihkan, dosa itu turun kepada kita. Walaupun kita bilang saya tidak baca, saya tidak pelajari, saya tidak duduk dengar cerita ini, tapi secara darah dia turun mengalir dalam diri kita. Ini yang kadang-kadang kita tidak paham. Kita tidak pernah duduk untuk bertanya tentang dosa itu. Bapak Ibu saudara-saudari, perkataan Allah sendiri di dalam pasal 34 ayat 7 dari kitab Keluaran sampai cucu-cucunya, keturunan ketiga keempat. Jadi kalau hari ini bapak-bapak, mama-mama kita punya kehidupan masih kurang baik, dia akan mengalir darah itu kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita suka mandi, suka gosip orang, suka ambil barang orang, itu dia akan turun kepada anak cucu kita. Kemarin ada kasus begal di dalam Thailand, pos polisi. Pelakunya baru kelas 1 SMA. Dan ketika ditangkap polisi, orang tuanya bilang tidak bisa bicara baik-baik. Tetangga semua bergerak, "Weh, anak tukang jahat, pencuri, pembobol rumah orang." Wah, berarti ini siapa dia? Maka diputete kan, dipulene kan, bapak kan, pemain deh, anak atau cucu juga ikut. Itu mama berteriak sama Pola, kan bisa bicara baik-baik. Pola bilang, "Ibu, mama, anakmu itu 3 orang, ambil motor, ambil HP, ambil ATM. Mama ada bicara dengan dia baik-baik." Tidak kan? Pada kelas 1 SMA. Tapi yang lebih lucu lagi, sudah punya istri dalam posisi sedang mengandung hamil. Baru kelas 1 SMA. Ini kan aneh dalam keluarga. Peran orang tua di mana? Begal terjadi di jam 3:30 pagi. Ini kan kasus
Baru kita bubar GKI lah. Tinggal di depan gereja Bukit Saiful Skyline. Ini dia cerita Bapak, tapi itu tangkap depan gereja. Saya bilang angkat saja depan gereja kan. Kalau itu tidak benar, tidak baik, buat kesalahan, ya angkat saja kan. Siapa yang salah? Orang tua berteriak, bicara baik-baik. Orang tua bicara baik-baik dengan anak. Lonceng gereja pun anak ini tidak pernah masuk dalam gereja, pada rumah tuanya buka pintu lah pintu gereja. Ini dosa. Ini perbuatan secara keseluruhan. Umat yang dikasihi Tuhan, hal ini yang dibicarakan berturut-turut di dalam kitab Roma. Roma pasal 1 sampai 7, Roma pasal 5, 12 sampai 21, pasal 6, 1 sampai 14. Ini yang menguasai kita. Sehingga banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau dibenarkan? Sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat pembacaan kita secara khusus ayat 12-13 dalam kitab Roma pasal 6 ini. Kitab Roma pasal 6 ayat 12-13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu. Di ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Di sini kita jumpai sebuah kalimat yang mengingatkan kita, jangan dosa jangan berkuasa dalam tubuhmu, lalu jangan kamu menyerahkan anggota tubuh itu. Bapak Ibu, bisa mata, bisa telinga, bisa tangan, bisa kaki, bisa hati. Walaupun kita bilang begini, saya tidak lakukan secara mungkin dengan tangan, dengan kaki, tapi kalau pikiran, mata, hati lakukan, itu senjata kezaliman. Itu celah di mana kuasa kegelapan dia akan masuk. Itulah celah di mana saudara dan saya akan jatuh. Kalau kita baca doa Daniel di dalam Daniel pasal 9 ayat 16. Daniel berdoa dan bilang, Tuhan, itulah sebabnya itu yang menjadi celah karena dosa kami dan kesalahan nenek moyang kami atau orang tua kami. Maka Yerusalem ini celah. Yang saya mau tekankan di sini tentang celah. Jadi ketika anggota tubuh kita serahkan untuk melakukan dosa, maka itu celah. Celah untuk membuat tubuh ini menjadi rusak. Celah yang membuat tubuh kita ini menerima bagian-bagian yang tidak benar dalam hidup ini. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari rekan-rekan semua orang percaya, untuk dibenarkan hanya kembali kepada firman Tuhan. Untuk dibenarkan hanya kita bercakap-cakap tentang firman Tuhan,
atau bertukar pikiran tentang firman Tuhan. Lukas 24, peristiwa kebangkitan Yesus. Perempuan berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan malaikat. Dan mereka kembali, pas tahu Petrus lari ke kubur, Petrus kembali. Lalu dua orang yang ke Emmaus, Kleopas dan temannya. Kleopas ini kan suaminya Maria. Ke Emmaus, bicara tentang kebangkitan Yesus. Saat bicara tentang kebangkitan Yesus, dalam bahasa firman dikatakan mereka sedang bercakap bertukar pikiran tentang kebangkitan Yesus. Lalu Yesus hadir dan dia menjelaskan. Tapi kalimat mereka, engkau orang asing kan di Yerusalem, jadi tidak tahu hal ini. Di pasal 24 itu di bagian ayat 36, ketika murid-murid semua sedang berbicara tentang peristiwa tulis pagi-pagi yang dijumpai oleh perempuan, oleh Petrus, lalu Kleopas dan temannya ke Emmaus sedang bicara, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu. Yang saya maksudkan bagian ini adalah ketika kita sebagai keluarga, sebagai pribadi hanya mau memperkatakan, mempercakapkan dan mau berbicara tentang firman Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, pasti Tuhan bersama dengan kita. Pasti Tuhan benarkan kita. Ketika kita dibenarkan, maka situ ada penebusan. Yesaya pasal 1 ayat 18, berperkara firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti gamis akan menjadi putih seperti salju. Karena kita bicara firman Tuhan, Tuhan benarkan kita ditebus. Saudara punya dosa keturunan, punya masa lalu dari nenek moyang yang kurang baik, tapi ketika berpegang kepada firman Tuhan, Tuhan pulihkan itu. Yang Tuhan katakan, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan. Sadar atau tidak, kita semua ketika tidak memohon Tuhan ampuni, tapi melakukan, mempercakapkan, membicarakan firman Tuhan hari lepas hari, maka Tuhan akan berperkara dengan saudara dan saya untuk memulihkan kita. Maka pada ayat 13 tadi dikatakan, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, anggota tubuh kita pakai dengan mata kita, hati dan pikiran kita, tangan dan kaki kita, lidah kita, semua kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita akan melihat. Saudara tidak bisa berkarya dari Yesus, tapi kata saudara adalah hidup di dalam Yesus. Di mana saja saudara berada, saudara menjadi Allah Tuhan untuk menunjukkan kuasa Tuhan di sana. Saudara tidak bisa berkarya dalam Yesus, tapi semua anggota tubuh saudara dan saya kita pakai buat Tuhan. Di mana saja pasti kita menjadi tanpa heran. Ibu bapak, saudara-saudari, kesaksian ini saya katakan bagi kita semua berdasarkan apa yang sedang pendeta Suripati alami ketika ke Israel. Tidak semua pendeta tersiar bisa naik ke bumi sini. Tempatmu sama menerima 10 firman Tuhan. Kami dikatakan suhu akan turun sampai dengan minus 4 derajat. Jadi harus punya perlengkapan, jaket dengan semua perlengkapan untuk hangatkan tubuh. Tetapi ketika kami naik jam 3 sore, tidak ada suhu yang minus itu. Tidak ada hujan, tidak ada salju. Kami tiba di bumi sini. Hanya yang ada di dalam hati kami. Tuhan, kami tidak minta apa-apa, tapi perkara yang besar bagi kami.
Menangis Bapak Ibu. Tidak semua pendeta yang pergi ziarah di Israel sampai dibunuh sini. Saya walaupun sudah dipasang 2 ring di jantung, yang pasang 1 ring semua mundur, bilang kami tidak sanggup. Tapi Tuhan izinkan saya sampai di puncak gunung sini. Saya pendeta pertama dari rombongan itu yang harus turun di bawah, di mana Musa menerima 10 firman. Dan saya orang pertama yang berdoa di situ. Menurut tradisi orang Midian, harus imam orang pertama yang masuk, baru umat dari belakang. Saya terharu dan menangis. Tuhan, saya waktu sehat tidak Tuhan izinkan datang. Tapi setelah di dalam tubuh saya ada cincin 2, Tuhan izinkan saya ada di atas gunung sini. Itu satu bagian yang saya pulang dalam hidup. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Anggota tubuh ini milik Tuhan, dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Ibu Bapak di atas gunung itu, kami menangis. Berdoa untuk segala situasi COVID, pemilu, dan sebagainya. Kami berdoa. Lalu para helper dan guide-nya hanya cuma bilang, tidak semua pendeta sampai di sini. Itu kesaksian. Kalau kita serahkan anggota tubuh kita untuk memuliakan Tuhan, Tuhan pakai luar biasa. Tuhan pakai menurut cara Tuhan. Itu cara panggil dan Tuhan tolong, tidak usah berteriak, tidak usah berdarah Yesus. Ingat kisah yang bulan pernah saya buat di sini. Penakut besar, tapi jalan di pinggir gelap, lihat setan langsung berkata, darah Yesus. Setan ngomong, yuh, kaget begini, balik berikut sampai 3 kali setan yang duluan sudah ganggu dia. Setan bilang, darah Yesus. Laki-laki itu dia bilang darah apa lagi? Jelas itu, baku taruh lari sudah dibalak, sudah gampang. Ingat, setan itu bisa menyerupai malaikat terang. Menurut Korintus. Ada yang nanti bilang asal mimpi ketemu dengan Yesus. Benar, katanya dulu benar Yesus ke atau setan benar. Harus banyak berdoa. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari tema kita pada minggu ini, pembenaran, penebusan, dan keselamatan. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, dari pembacaan kita, jadi mati dan bangkit dengan Kristus adalah pertama. Kita ini sudah menerima karya keselamatan itu. Kita jangan menyerahkan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita jangan menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kelaliman. Menurut firman Tuhan pada pasal 6 ayat 13 itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, semua rekan-rekan orang percaya, supaya kita dibenarkan, itu harus kita melakukan firman Tuhan. Bicara tentang Tuhan. Jangan gosip orang banyak. Jangan suka cerita omong kosong. Jangan bawa berita hoax. Lebih baik dalam hidup ini, firman hari ini pulang cerita dalam keluarga yang tidak hadir cerita. Tadi betul dengar dari kitab Roma pasal 6. Bicara yang saudara mengerti. Kenapa Tuhan bilang begini? Kenapa firman seperti ini? Diskusi, tukar pikiran dengan keluarga. Di situlah kita melihat dan merasakan damai sejahtera. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, semua orang percaya yang Tuhan Yesus kasihi. Hal yang ketiga, kita tidak asal dengar. Firman itu harus dilakukan. Firman itu dilakukan. Kalau dengar, semua orang bisa dengar. Tapi menjadi pelaku, ini yang firman bilang banyak yang terpilih. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Toh sedikit itu. Jadi lakukan yang itu sedikit itu sudah.
supaya kita dipilih. Jadi kita mendengar, kita melakukan. Sebesar seberat apapun kondisi kesehatan kita, sakit kita, atau pergumulan, makan minum, pendidikan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, ingat, kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dikasih tanggung jawab oleh Tuhan, kita pertama memohon petunjuk dari Tuhan, minta pertolongan Tuhan, apa kesalahan kami Bapak dan Mama yang diturunkan ke anak-anak. Apakah masih dari kedengan nenek, dari mama punya orang tua kah, bapak punya orang tua yang ada turun ke kami ke anak-anak. Itu harus kita berdoa terus berdoa supaya hal itu diputuskan. Siapa yang putuskan? Bukan kita. Kita hanya melakukan, Tuhan yang putuskan, Tuhan yang lepaskan. Dan hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada pintu yang tertutup. Sebesar dan seberat apapun pergumulan saudara, jangan jauh dari persekutuan. Jangan berdiri dan duduk sendiri menghadapinya. Datang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ibadah-ibadah KSP, ibadah unsur, ibadah minggu pagi, datang ikuti ibadah. Pasti Tuhan yang melihat pergumulan kita, Tuhan yang tahu persoalan kita, Tuhan yang tahu kondisi dan keadaan kita, Dia akan mengerjakan bagiannya. Dia akan mengerjakan apa yang dikehendakinya untuk saudara dan saya. Jangan kita berpikir ada masalah dari dia di rumah. Itu keliru. Semakin kita datang kepada Tuhan, masalah kita semakin Tuhan menolong, semakin Tuhan membenarkan atau Tuhan memperbaiki. Dengan demikian, marilah sebagai orang-orang percaya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua dari 4 hal yang telah disampaikan kepada kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman, kita menjadi orang-orang yang mencintai persekutuan, supaya pada akhirnya saudara dan saya tidak ditolak. Kita tidak ditolak, melainkan kita diterima dan Tuhan menerima kita sebagai anak-anak. Tuhan memberkati firman bagi kita semua.